ya? Sama ibu-ibu aja. Sama sini duduk sini Pak. Sini Pak. Iya. Nggak ada yang mau lihat nih. Untuk puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, pada pagi yang cerah, bahagia, kita semua dalam kondisi yang sehat, udah pada mandi semua. Udah. Alhamdulillah nggak terlambat sholat subuhnya. Amin. Kita bersyukur ya. Dan tentu inilah nikmat pendidikan Allah kepada kita semua. Salawat dan salam berkurang pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sahabat dan ikutnya sampai akhir. Tentu ucapan terima kasih buat Pak Made, begitu guyup, dan alhamdulillah saya nggak dikasih kaos. Kalau saya dikasih kaos saya suruh tampil, lebih baik saya nggak dapat kaosnya. Terima kasih Pak Made, luar biasa. Beliau juga Pak Gito Purwoko ya, terkait dengan Ketua Paguyuban Adigraya. Saya hanya titip pesan karena ini kan barang milik negara, ini adalah bagian pasar diurus. Kalau ini memang sifatnya sosial, tentu bisa diajukan untuk mengajukan bahwa retribusinya menjadi nol. Nah, supaya penggunaan milik negara sesuai dengan tata kelola. Tapi kalau memang ini diusahakan dan kemudian ada iuran, ada sewa dan sebagainya, hendaknya diurus juga ya, terkait dengan sewa menyewa, terkait dengan tanah pasir dan pasir. Sehingga justru akan lebih memberikan kesempatan kepada pengelola agar ada satu keberlanjutannya ya, sehingga sama ya, kalau memang mau menerapkan sewa ya siapa saja boleh pakai tapi harus sewa. Tapi kalau dia tidak sewa ke pemerintah daerah ya bentuknya sosial. Nah ini juga membuat sesuatu bangunan menjadi tidak ada keberlanjutan. Bagaimana dia untuk merehabilitasi, merawat, menjaga kebersihan dan sebagainya. Termasuk terkait dengan pengelolaan parkir dan sebagainya. Jadi saya kira segera nanti Pak Purwoko ya, nanti dibantu bersama. Dan insya Allah ya, pemerintah bukan untuk mencari uang, tetapi memberikan jaminan dan kepastian baik kepada pengelola, kepada pemakai, dan juga kepada pemerintah daerah. Ya. Yang penting tercatat. Ya, dan saya kira saya juga nggak memberatkan ya. Nah, yang penting bahwa saya ingin supaya si pengelolanya merasa yakin dan firm ya, bahwa ini memang tidak ada pelimpahan kewenangan di dalam rangka pengelolaan terkait dengan pasar-pasar yang ada. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan juga Ketua PLI, alhamdulillah hadir. Ya, mudah-mudahan Pertama Olahraga Provinsi dan menjaga PLI Kota Bekasi bisa mempersembahkan emas. Dan itu jajaran pemerintah Kota Bekasi yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Camat, Pak Lurah, kemudian juga jajaran Dispora, kemudian juga Korni, dan para ketua RW, para ketua RT yang hormati dan membanggakan. Jadi hal-hal ini tentu pemerintah berterima kasih ya, bahwa aset yang ada kemudian bisa dimaksimalkan untuk kepentingan warga masyarakat. Jadi kalau masyarakatnya bahagia, masyarakatnya sehat, masyarakatnya guyup, gotong royong, rasanya tugas saya sebagai wali kota sudah selesai. Dan jadi mudah-mudahan saya bisa juga menyelesaikan ya, karena saya tinggal 3 tahun 8 bulan lagi menyelesaikan sebagai wali kota Bekasi bersama seluruh warga masyarakat dari Graya Paguyuban Graya Tabat. Dan oleh karena itu saya berharap betul ya, bahwa program-program yang sudah dicanangkan untuk harapannya adalah diterima dan juga dirawat dengan baik. Saya kira Mustika Jaya sangat beruntung karena rasanya hampir jalan-jalan utamanya sudah dalam kondisi yang baik. Mantap ya? Mantap. Bagus. Iya, jangan lupa lagi besok. Jadi kita kalau jalannya udah bagus, tetap dirawat. Jadi kalau ada hari ini pihak-pihak yang kemudian melakukan galian, ya, hilirisasi, kita akan membuat dapik sehingga hanya ada satu hanya satu miliknya pemerintah Kota Bekasi yang akan dibangun oleh BUMD.
Jadi kalau hari ini ada Bapak Ibu sekalian yang lihat, ada yang kalian nggak lihat, dilarang. Ya, kita sepakat ya? Sepakat ya? Setuju ya? Jangan bolak-balik digali lagi. Gali lagi. Jadi hanya ada satu nanti yang dikerjakan oleh PTMP, ya, BUMD-nya dari Bapak Makasih. Saya berharap dalam waktu 5 tahun itu akan diselesaikan seluruh kota. Ya, hari ini sudah dimulai, jadi nggak usah ragu kalau kemudian di lapangan foto aja kirim ke Instagram saya, atau kalau mau kelurah atau camat. Ya, kalau lurah sama camatnya nggak jalan, boleh ke saya. Ya, kita saling melakukan pengawasan. Itu saya minta bantuan. Termasuk juga para ketua RW. Ya, kalau hari ini ini yang juga nanti juga digali di lingkungannya dan sebagainya, sementara ditolak aja dulu. Ya, setuju ya? Setuju. Tapi para Pak RT dan Pak RW ini biar terdepan dan masyarakat kita pengen membuat situasi kota ini menjadi lebih asri, lebih baik. Ya, termasuk itu tadi, ya, baliho, spanduk-spanduk yang kira-kira nggak enak di mata, ya apa? Disampaikan. Ya, supaya apa? Kita pengen bahwa kota ini menjadi kota yang asri. Ya, walaupun ya kalau memang dia bayar nggak apa-apa. Ini udah nggak bayar tapi masanya sembarangan. Ya. Jadi saya keterengkel rasanya apa ya? Meripatnya rasanya ngeluh, capek, lelah melihat terlalu banyaknya apa namanya spanduk-spanduk baliho yang kemudian hari ini tidak terawat. Ya. Jadi itu saya minta betul para RW. Dan selanjutnya adalah untuk dana RW. Ini diajukan belum? Sudah proses. Ya, jadi saya kira itu segera mungkin dilaksanakan. Dan saya inginkan bahwa pertanggungjawaban lingkar keren yang tahap 1 tahun lalu itu kita dianggap sukses oleh BPK. Artinya integritas ya, dan keterbukaan ya, bahwa mengelola uang negara ya gitu memang. Dan uang mengelola 100 juta aja ribet ya. Apalagi saya suruh mengawal 7 triliun ya. Begitulah. Jadi wajar kalau kemudian ya kalau ada yang suara sundang dan sebagainya. Tapi yang ini kita fokus dengan kerja. Ketimbang 100 juta aja masih banyak laporan saya. Itu tadi katanya uangnya dikorupsi sama para RW-nya. Ya. 100 juta aja kan. Jadi tapi ternyata Kayak jadi RW aja. kan biasa. Kita yang pengurus saja nggak dapat apa-apa kok. Betul. Sama Bu RW-nya. Ya. Betul lah. Betul. Itulah dinamika kita di dalam rangka pemimpin. Tapi kalau kita fokus dengan kerja, kita tunjukkan dengan hasil apa yang kita lakukan insya Allah. Makanya saya sudah berjanji kalau ini bagus, nanti kan tahun 2026 ini akan diperiksa 2027. Kalau 2027-nya hasil komersial yang bagus, insya Allah 2028 saya naikkan lingkar keren jadi 150. Gak ada di depan 300 pembangunan kita adalah bapak-bapak yang tahu persis apa yang menjadi kebutuhan di setiap RW dan RT adalah para pemangku jabatan RT dan RW. Jadi nanti saya udah nggak mikir itu ya persoalan-persoalan yang ada di wilayahnya di dalam-dalam seperti ini. Ya, saya akan konsentrasi betul ya kita akan bergerak yang ada di jalan-jalan utama. Ya, yang ada di jalan-jalan kolektor, ya, jalan arteri, ya, tetapi kalau jalan-jalan lokal, ya sudah, ya, komunikasi yang baik di antara para RW yang ada. Ya, jadi kalau lampu mati, ya nggak usah nunggu dari PJ itu. Karena apa? Karena RW sudah punya anggaran. Nah, kalau pengen rehab yang namanya dia ini, ya boleh. Ya, jadi nanti lapangan tenisnya jadi lapangan tenis indoor. Ya enggak? Ya. Kalau 7 RW patungan itu 700 juta. Ya, betul lah. Kalau 150 kali 6, kali 7 itu udah hampir 1 miliar lebih. Betul lah? Betul. Kalau ini bisa dijadikan dulu, kita akan memiliki satu tempat yang kemudian kembali lagi dinikmati oleh lebih banyak orang lagi. Nah, jadi itulah konsep bagaimana ke depan pemerintah Kota Bekasi itu terus mendorong bagaimana masyarakatnya berada di depan. Bukan saja dalam proses perencanaan. Ya hari ini kan prosesnya cuma di Musrembang. Ya betul nggak? Iya. Usul-usulan dicoret juga, betul nggak? Betul. Sampai akhirnya datang ke kita.
Tapi hari ini ada proses keadilan bahwa setiap RW mereka sudah bisa membangun wilayah masing-masing. Dan insya Allah yang mudah-mudahan doanya agar bulan depan groundbreaking pembangunan sampah listrik tenaga sampah bisa kita bangun di sehingga Mustika Jaya tidak ada terputus aroma yang kurang baik, kurang sedap setiap pagi. Ya, tiap hari. Mudah-mudahan kali petainya besok udah nggak lagi warnanya hitam. Kali petain bau terus. Jernih, bersih, dan mudah-mudahan di sana kita bisa hidup dan makan. Insya Allah, satu persatu kita selesaikan ya dengan tahapan yang jelas. Kalau Agustus kita groundbreaking, mudah-mudahan akhir 2027 atau maksimal Januari 2024 kita sudah tidak akan menghadapi persoalan terkait dengan sampah. 1.500 ton sampah akan habis dan menghasilkan listrik energi baru dan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.